Shalom, ada damai jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat, tapi ini bukan Jumat yang biasa. Sebab ini adalah Jumat Agung. Mengapa kita mengatakan hari ini Jumat Agung? Karena hari ini kita memperingati kematian yang agung. Hari ini kita memperingati kematian seorang pribadi yang sungguh mulia dan agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Peristiwa kematian Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah. Bahkan dapat dikatakan kematian Yesus adalah pusat sejarah. Karena kematian Yesus menentukan nasib kehidupan umat manusia di dunia ini. Kematian Yesus adalah penentu dari nasib kehidupan umat manusia. Namun sayangnya, ada banyak orang yang mengabaikan kematian Yesus. Ada banyak orang yang tidak peduli dengan kematian Yesus. Bahkan ada banyak orang yang memperolok-olok kematian Yesus. Orang menganggap itu adalah suatu kebodohan, suatu yang sungguh-sungguh sia-sia. Tetapi saya yakin kita semua tidak seperti demikian. Kita pasti tidak memperolok-olok kematian Yesus. Tapi mungkin dalam kehidupan kita sudah mulai lupa akan makna dari kematian Yesus. Kita sudah mengabaikan kematian Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tidak peduli. Kita tahu hari ini adalah Jumat Agung, Yesus mati, ya benar, tapi apa efeknya dengan kehidupan kita? Apa pengaruhnya dengan kehidupan kita? Mungkin peristiwa kematian Yesus sudah kehilangan makna di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak kita semua pada hari ini merenungkan kembali kematian Yesus Kristus. Apa respon yang seharusnya atau selayaknya kita berikan atas kematian yang sungguh agung dan mulia ini? Mari kita membaca dari firman Tuhan dari Markus, Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberikan Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu hari seorang mahasiswa pernah bertanya kepada saya, Pak, bagaimana seharusnya respon saya terhadap orang yang belum percaya, yang berkata bahwa keselamatan orang Kristen itu sangat mudah. Keselamatan orang Kristen sangat mudah. Apakah saudara pernah berpikir seperti demikian? Pertanyaan ini sungguh menarik, membawa kita merenungkan, apakah memang betul keselamatan orang Kristen atau keselamatan kita ini sangat mudah? Bahkan mungkin bisa dibilang keselamatan yang murahan. Kita akan melihat dari teks kita, apakah keselamatan kita itu adalah murahan, mudah. Memang kalau kita menilai bahwa keselamatan kita tidak berdasarkan sama sekali dari perbuatan kita, keselamatan kita ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, mungkin kita bilang itu mudah. Kita hanya beriman, percaya, dan kita selamat. Tetapi kita harus ingat bahwa ada satu peristiwa yang sungguh sangat menentukan di balik iman kita itu. Suatu peristiwa yang bukan suatu hal yang mudah. Suatu peristiwa kematian yang sama sekali tidak mudah.
kematian yang sungguh mengerikan, kematian yang sungguh terhina, dan kematian yang sungguh terkutuk. Itu yang ada di balik dari iman kita. Mari kita lihat betapa kematian Yesus sungguh-sungguh suatu hal yang tidak mudah. Kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, kita lihat dari sisi Yesus Kristus sendiri. Mungkin kita mengatakan Yesus adalah Allah. Ya, memang benar, Yesus adalah Allah. Dan kita mengatakan bagi Dia sebagai Allah segala sesuatunya mudah, segala sesuatunya mungkin. Tinggal katakan ya, berfirman, semua terjadi. Tapi saudara bayangkan coba, Dia sebagai Allah yang berkuasa, maha kuasa, kemudian datang ke dunia ini merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib, di kematian yang sungguh terkutuk itu. Apakah saudara pikir itu mudah? Kita saja mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita direndahkan, dihina oleh orang lain, respon kita bagaimana? Kita mungkin sudah marah, kita mau balas dendam, kita tidak sanggup menghadapi itu. Bagi Yesus itu bukan hal yang mudah, merendahkan dirinya yang adalah Allah, merendahkan dirinya sampai menjadi manusia dan sampai pada kematian yang sungguh terkutuk. Dari segi kemanusiaan Yesus, Dia adalah manusia sama seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan sakit di tubuhnya sama seperti yang bisa kita rasakan. Nah, apakah saudara berpikir bahwa kematian digantung di kayu salib adalah suatu kematian yang sungguh mudah? Suatu kematian yang mudah. Bagi Yesus sebagai manusia itu bukan hal yang mudah. Kita bisa lihat dari doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Dia mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini daripadaku." Menurut saudara, apakah perkataan Yesus ini, doa Yesus ini adalah suatu bercanda, suatu candaan? Apakah dia tidak sungguh-sungguh? Ini adalah suatu doa yang sungguh-sungguh. Markus mencatat pada saat itu Yesus sangat takut dan gentar. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadanya, ambil Bapa. Ini adalah suatu doa yang sungguh-sungguh. Yesus merasakan bahwa kematian yang akan segera dihadapinya, kematian di kayu salib, bukan suatu hal yang mudah baginya. Dia disalibkan adalah suatu penderitaan yang sangat berat. Secara fisik pasti dia rasakan suatu kesakitan yang sungguh luar biasa. Tetapi dari teks kita, saya ingin membawa kita merenungkan satu hal di dalam seruan Yesus. Ketika di kayu salib, dia berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, ini adalah penderitaan yang paling berat yang Yesus harus rasakan. Inilah penderitaan yang terberat. Penderitaan fisik yang dia rasakan pasti, tetapi tidak ada satu kata pun keluhan yang dia lontarkan menyangkut penderitaan di fisiknya. Tetapi untuk satu hal ini, dia harus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini Yesus merasakan neraka. Yesus merasakan Bapanya yang sungguh dia kasihi dan mengasihinya harus berpaling dari dia. Di sini Yesus merasakan Allah meninggalkan dia. Inilah saatnya di mana Yesus merasakan dia tidak berada di hadapan Allah. Inilah penderitaan yang terberat. Saudara bisa bayangkan
Yesus harus mengalami penderitaan ini adalah murka Allah. Dia harus menanggung murka Allah, ditinggalkan oleh Bapaknya untuk suatu kesalahan yang bukan kesalahannya, untuk suatu dosa yang bukan dosanya sendiri. Saudara bayangkan kalau saudara dihukum karena sesuatu yang bukan adalah kesalahan saudara. Apa yang saudara rasakan? Itulah yang paling menyakitkan dibandingkan mungkin hukuman yang saudara rasakan secara fisik. Inilah penderitaan Yesus yang terberat. Dia harus mengalami neraka. Demi untuk apa? Demi untuk kita, supaya kita tidak akan pernah merasakan neraka, supaya kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa untuk selama-lamanya. Dari sisi Allah, ini yang kedua. Dari sisi Allah, apakah menurut saudara hal yang mudah bagi Bapa yang sungguh mengasihi anaknya memalingkan wajahnya dari anaknya itu? Di awal Injil, Bapa memberi kesaksian, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapa sungguh mengasihi putranya. Dan apakah saudara dan apakah kita berpikir bahwa Bapa mudah memalingkan wajahnya dari anaknya yang sungguh dikasihinya? Tidak, saudara-saudara. Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus, dari putranya, karena Yesus sedang menanggung hukuman atau dosa-dosa saudara dan saya. Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita. Makanya Paulus mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Allah Bapa harus memalingkan wajahnya karena tidak akan mau melihat dosa. Dan dosa itu sedang ada pada Yesus, pada putranya. Ini adalah hal yang tidak mudah, saudara. Ini adalah hal yang berat bagi Bapaknya. Harus memalingkan wajah dari Yesus. Saudara, semua ini untuk apa? Semua ini untuk kita. Semua ini untuk kita, supaya kita tidak merasakan neraka, supaya kita tidak akan mengalami ditinggalkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Saudara, apakah respon kita yang seharusnya kalau kita melihat betapa penderitaan dan kematian Yesus ini sungguh berat, sesuatu yang bukan main-main, sesuatu yang bukan bercanda, tapi ini adalah sesuatu yang serius. Kita lihat dari teks kita, satu respon yang sungguh luar biasa. Itu justru datang dari seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi, yaitu kepala pasukan. Kepala pasukan Romawi ini ketika melihat Yesus dengan cara matinya yang demikian, dia berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah." Inilah respon yang selayaknya diberikan untuk kematian Yesus. Kita pasti, respon yang pertama yang pasti adalah kita percaya kepada kematian Yesus sebagai anak Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Saya yakin itu kita sudah percaya. Tetapi itu tidak sekedar hanya percaya saja di situ. Apakah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya, yang sudah menyerahkan darahnya bagi kita? Apakah kita bersedia dan rela menyerahkan hidup kita untuk itu? Untuk Dia yang sudah mati bagi kita.
Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Atau apakah kita masih hidup untuk diri kita sendiri di dalam kehidupan kita? Kita melupakan kematian Yesus. Kita mengabaikannya. Dan kita tidak merasakan lagi apa-apa dengan kematian Yesus. Tidak ada efek lagi, pengaruh lagi dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak di momen kematian Yesus Kristus ini, Jumat Agung ini, kita memeriksa hati kita. Kita memeriksa diri kita sendiri masing-masing. Apakah sudah selayaknyakah respon yang kita berikan atas kematian Yesus Kristus Tuhan kita, atas kematian Yesus Kristus Raja kita yang agung dan mulia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di momen saat ini, di saat kami memperingati kematian Yesus Kristus Putramu yang kudus. Kami boleh diingatkan akan makna dari kematian-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh diingatkan respon yang seharusnya dan selayaknya kami berikan atas kematian Yesus Kristus Putramu. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya pada kematian Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Kematian Yesus sebagai penebusan bagi dosa kami. Dan juga kami ingat untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, Raja kami. Sehingga dalam situasi kehidupan kami yang apapun saat ini yang kami rasakan, situasi apapun yang saat ini kami alami, kami ada aman di tangan dan bersama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.